Poco M5 termasuk salah satu pilihan paling OP di harga 1,4 jutaan. Dengan draft pick spesifikasi tinggi yang ditawarkan untuk seukuran HP low end. Apakah benar Poco M5 bisa jadi HP terbaik dan terkencang di range harga 1,4 jutaan? Pasti ingin tahu dong kelebihan dan kekurangannya. Ini ceritaku tentang sebulan bersama Poco M5. Let's see! Kita mulai dari kekurangannya dulu ya guys. Ingat, user Poco jangan baper. Si kuning ini awal rilis pada tahun 2022 dijual di angka 2 jutaan guys. Dan di tahun ini turun harga menjadi 1,4 jutaan saja dengan pilihan varian RAM 4/64GB yang saya punya ini. Untuk ukuran RAM 4/64GB memang tidak ada yang salah. Bahkan jika Anda protes dengan RAM cuma 4, Anda sedikit keterlaluan. Karena kompetitor lain juga masih banyak kasih RAM 4 di range harga sejutaan. Dari segi tipe RAM dan ROM, Poco juga sudah antisipasi omongan pedas netizen dengan diberikannya RAM bertipe LPDDR4X dan ROM-nya berjenis UFS 2.2. Dari pilihan tipe tersebut, Poco sudah murah hati sekali bukan? Namun masalahnya adalah keberadaan MIUI 14. MIUI 14 ini terlalu banyak memakan RAM dan ROM di sistemnya. Walaupun bloatware aplikasi sudah dihapus dan iklan sudah dimatikan, serasa ada saja berkas sistem lain yang membuat memorinya sesak. Kita cuma dikasih sisa memori internal yang minim jika HP ini sudah kita gunakan agak lama. Sampai pernah kita tidak bisa download game Genshin Impact pakai akun lama dikarenakan memorinya tidak cukup. Padahal saya sudah coba hapus aplikasi lain dan beberapa foto serta video. Tapi hasilnya juga masih saja tidak cukup. Karena masalah tersebut akhirnya saya putuskan login Genshin Impact pakai akun baru. Yang pasti ukurannya tidak terlalu besar. Dari sini bisa kita simpulkan, bagi yang ingin beli Poco M5 RAM 4/64 dengan tujuan agar bisa main game Genshin Impact, mending lupakan. Walaupun Poco M5 masih bisa menjalankan game Genshin dengan cukup baik di settingan lawless 30 fps, namun kedepannya jika level dan map Anda semakin gede, jelas Poco M5 akan kesulitan cari ruang memori. Tapi mungkin Anda bisa anggap yang salah gamenya karena ukurannya terlalu gede, bukan MIUI 14-nya. Oke, kita coba buktikan lagi ke proses multitaskingnya dengan menambahkan plus 3 lagi RAM-nya di sistemnya. HP ini kan punya chipset Helio G99 dengan RAM jenis LPDDR4X, ROM UFS 2.2 tadi. Harusnya di bilangan RAM 4 plus 3 masih bisa mendongkrak performanya dong untuk kecepatan multitasking. Tapi kita coba pindah dari aplikasi satu ke aplikasi lain dan balik ke aplikasi awal. Aplikasi awal tersebut sudah tertutup atau mulai refresh ulang lagi. Padahal jarak waktunya tidak terlalu lama. Jadi menurut kami MIUI 14 kurang cocok deh disandingkan dengan HP RAM 4. Karena fitur MIUI 14 terlalu kompleks, ditambah lagi manajemen UI-nya yang kurang begitu baik. Sehingga membuat sistemnya rakus memakan memori. Otomatis jika sistemnya berasa sudah overload, dia akan segera menutup aplikasi yang dirasa memberatkan. Kedua adalah kualitas mic internalnya, khususnya untuk rekam video ya. Kalau untuk calling sih tidak jadi soal. Sedangkan untuk hasil videonya yang mentok di resolusi Full HD 30 fps, kami juga tidak terlalu protes. Walaupun berasa hasilnya gempa sana sini. Tapi ya wajar karena tidak ada stabilizernya. Namun jika berbicara kualitas mic internal untuk rekam video, hasilnya kurang begitu bagus. Suara angin yang masuk ketika kita rekam di outdoor tidak bisa teredam maksimal. Sehingga suara kita kalah menonjol dan tidak begitu terdengar jelas. Ini dia tes video Full HD Poco M5 guys ya. Jadi mentok di Full HD aja. Apakah ada guncangan? Sepasti ya. Ini saya pegangi pakai satu tangan aja. Cuma karena memang di Poco M5 ini cuma pakai single mic aja, sehingga teman-teman harus pintar-pintar memegangnya ya. Jangan sampai menutupi satu mic itu. Bisa-bisa kedengaran ya. Untuk kualitasnya teman-teman bisa menilai sendiri. Untuk harga 1 jutaan ini ya. Ya jangan berharap lebih ya guys ya.
Udah cukup kekurangannya menurut kami dua saja guys. Karena kembali lagi kita harus waras, harus melihat harganya. Karena setelah kekurangan yang kami sebutkan tadi, ada banyak kelebihan yang ditawarkan. Pertama, material pembungkus bodinya yang unik dan nyentrik. Dengan pilihan aksen kulit imitasi di backdoornya yang dipermanis dengan list hitam tebal sebagai pembatas letak triple kameranya. Dari kejauhan orang pasti tahu kita pakai HP Poco. Apalagi ada tulisan Poco yang gede. Dan ketika kita beralih ke bagian depan, layar Poco M5 sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Dan masih ditambah pula extra tempered glass yang sudah bersemayam di layarnya. Untuk feel grip pegangannya juga nyaman karena punggung Poco M5 dibuat sedikit melengkung mengikuti kontur telapak tangan kita. Kedua, displaynya. Layar Poco M5 bertipe IPS LCD dengan luas bentang diagonal yang pas menurut saya yaitu 6,58 inch. Tidak terlalu gede dan juga tidak terlalu kecil. Ditambah lagi dengan resolusinya yang sudah Full HD+. Punya kerapatan pixel 401 ppi density dengan tingkat kecerahan otomatis maksimal di luar ruangan 500 nit. Coba kita bandingkan dengan beberapa kompetitor lain. Contoh Itel S23, Infinix Hot 30i, Realme C33, Samsung A05, Vivo Y17s yang cuma pakai resolusi HD+ saja. Dan jelas layar Poco M5 terlihat lebih jernih dengan sudut pandang yang lebih luas. Sebenarnya ada sih pesaingnya terdekat yang juga kasih resolusi Full HD+, yaitu Realme Narzo 50A Prime. Namun si Narzo belum memiliki refresh rate 90Hz layaknya Poco M5. Dan jika dinilai dari respon sentuhan serta feel scroll sosial media, Poco M5 termasuk kategori lancar. Ketiga, fitur-fitur penunjang produktivitas. Dilihat dari jenis sensor yang ditawarkan, Poco M5 terbilang cukup lengkap. Ada fingerprint di samping bodi dengan respon yang cepat, ada kompas, ada proximity, ada accelerometer, gyroscope juga ada tapi jenis virtual ya, bukan hardware. Wi-Fi sharing juga ada yang berguna jika Anda berada di tempat yang limit Wi-Fi-nya dibatasi. Sehingga device kita atau teman kita yang lain bisa menikmati Wi-Fi sharing dari Poco M5. Serta radio FM juga masih dibawa oleh Poco M5. Dan bagi Anda yang sering tanya, NFC-nya ada atau tidak kak? Poco M5 juga sudah menyediakan guys. Bahkan bagi Anda yang sering lupa taruh remote AC, HP ini juga masih kasih infrared blaster. Dan bagi yang tanya lagi apakah GPS-nya kuat untuk ojol? Kalau kita lihat dari jenis GPS-nya yang include di Poco M5 tergolong lengkap bang. Ada AGPS, GLONASS, Galileo, dan BDS. Setidaknya dengan keragaman tipe GPS bisa membantu keakuratan mapping di HP ini guys. Tapi untuk kecepatan dari orderan, ya Anda harus berusaha dong sering muter-muter dan berdoa pak. Keempat, kamera. Poco M5 punya triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel f1.8 dan untuk kamera pelipur layarnya ada 2 biji. 2 megapiksel makro f2.4, 2 megapiksel f2.4 depth dan kamera depan 5 megapiksel f2.2. Untuk shutter speed kamera 50 megapikselnya tergolong cepat prosesnya. Tapi karena tidak ada OIS untuk ambil foto, jelas Anda jangan terlalu random gerakannya. Hal ini berlaku pula untuk objeknya. Jika banyak gerakan, ya hasilnya nggak bisa fokus. Tapi ngomongin tentang autofokusnya, di objek statis atau diam, HP ini masih cukup baik loh. Dan ini dia, lihat hasilnya. Untuk hasil fotonya dapat nilai B lah dari kami untuk segmen 1 jutaan. Peran chipset MediaTek bisa kasih sentuhan eye pleasing walaupun kesannya tidak natural, namun pewarnanya tidak terlalu norak. Jika masih kurang puas dengan hasilnya, tentu kelebihan dari grup Xiaomi, kameranya bisa dipasang Gcam dengan mudah karena sistem manual kameranya semua sudah terbuka. Kelebihan kelima, apalagi kalau bukan jualan utamanya yaitu chipsetnya. Di harga 1,4 jutaan mungkin Poco M5 saja yang masih berani kasih MediaTek Helio G99 bermanufaktur 6 nanometer. Dari segi kecepatan, kestabilan, dan efisiensi daya, jelas chipset MediaTek paling populer ini secara teori bisa memberikan jaminan kenyamanan
penggunanya. Kami pernah tes Antutu versi 10 di Poco M5, bukan hanya sekali tapi 10 kali secara kontinu di ruangan non-AC. Dengan hasil akhir yang membanggakan, Poco M5 mendapatkan nilai 400 ribuan secara stabil. Tes ini memakan waktu hingga 2 jam lebih, menghabiskan baterai 21% dengan suhu akhir yang stabil pula di 38 derajat Celcius. Untuk tes 3D Mark juga begitu. Kita coba 3 kali tes dengan nilai best loop dan lowest loop skornya di 1200-an. Kestabilannya 99% dan suhu tidak jauh berbeda, yaitu 40 derajat Celcius. Untuk tes 3D Mark selama 1 jam memakan baterai 10%. Sedangkan untuk tes nonton YouTube 1 jam menghabiskan baterai 7%, suhu 35 derajat Celcius. Next, tes scroll feed IG 30 menit habiskan baterai 6%. Tes rekam video 30 menit habiskan baterai 4%. Untuk render video berukuran 1,8 GB via CapCut dengan ukuran Full HD 60 fps, bitrate tinggi plus efek dan overlay, HP ini bisa menempuh 11 menit. Untuk main Mobile Legends 1 jam dengan settingan Ultra Super menghabiskan baterai 20%. Untuk Genshin Impact dengan settingan Lawless 30 fps, 30 menit menghabiskan baterai 4%. Untuk App Max dengan settingan rata kanan 30 menit menghabiskan baterai 3%. Dari rangkaian nilai tes performa chipset hingga tes game, Poco M5 masih bisa menjalankannya dengan cukup baik, dengan suhu stabil dan baterai yang awet. Tapi dengan catatan tidak terlalu lama. Kalau lama ya pasti seperti kelemahan RAM-nya yang kami utarakan di awal tadi akan berakibat sering terjadi frame drop karena kehabisan nafas memori. Oh iya, karena sifat multitaskingnya yang gampang tertutup jika Anda mau balas chat ketika main game, kita bisa memanfaatkan fitur pop-up di game space-nya. Jadi Anda bermain game bisa sambil balas chat atau sambil nonton YouTube tutorial game tersebut. Untuk SOT HP ini kami bisa dapatkan 8 jam. Untuk charge di paket penjualnya kita dikasih charger 22 watt. Namun kemampuan maksimal Poco M5 cuma bisa menerima 18 watt. Dalam charging 0-33% butuh waktu 30 menit, untuk 0-100% butuh 2 jam 10 menit. Dan untuk hasil keluaran suaranya di Poco M5 ini terhitung lumayan, ada tekstur surround-nya. Tidak hanya flat seperti HP sejutaan kebanyakan. Dengerin deh. Critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gua enggak. So, kesimpulannya kata abang ini, lo punya duit, lo punya kuasa. Tapi tanpa materi, kita masih punya pemikiran. Nah, Poco M5 coba memberikan pemikiran lewat diberikannya chipset tinggi untuk cover usernya yang punya dana mepet. Tapi tetap saja duit punya kuasa, bos. Jika Anda punya duit lebih, ya belilah kapasitas lebih besar. Varian RAM 4, ROM 128GB di harga 1,6 jutaan. Jika dana memang tidak bisa ditambah lagi, dengan pilih varian RAM 4/64 juga masih worth it, dengan catatan Anda harus menyediakan memory card. Simpan saja video dan foto mantan Anda di sana, jangan di memori internal. Sisakan 15-20% memori internalnya. Setelah itu, kelebihan Helio G99 di Poco M5 bisa maksimal. Anda bisa manfaatkan untuk render video, buat sosmed, nonton YouTube, foto-foto, atau buat HP andalan push rank. Asal download 1 game saja yang Anda sukai. Jangan banyak-banyak, sisakan untuk keperluan lainnya. Oke? Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys!